Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan materi saya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 2303111046. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Ahmad Dahlan Sijai, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Nah, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan video materi saya. Materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu manajemen risiko perbankan syariah. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui apa sih manajemen risiko perbankan syariah itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko perbankan syariah. Yuk, simak video ini sampai habis. Nah, rumusan masalah yang akan saya bahas pada hari ini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian dan definisi risiko, perbedaan risiko antar bank konvensional dan bank syariah, tujuan manajemen risiko efektif, dan yang terakhir ada peraturan OJK terkait bank syariah. Rumusan masalah yang akan saya bahas yang pertama ada pengertian dan definisi risiko. Pengertian dan definisi risiko pada dasarnya merujuk pada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, ketidakpastian, atau dampak yang tidak diinginkan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian mengenai hasil di masa depan, baik dalam konteks keuangan, bisnis, kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, rumusan masalah yang kedua ada perbedaan risiko antar bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan risiko antar bank konvensional dan bank syariah terletak pada sumber dan karakter risikonya. Bank konvensional menanggung risiko utama berupa risiko kredit atau gagal bayar, dengan risiko suku bunga karena kegiatan utamanya berbasis pinjaman dengan bunga tetap. Sedangkan bank syariah menanggung risiko bagi hasil atau profit and loss sharing seperti risk of return atau perbedaan hasil bagi dengan ekspektasi nasabah, dan risiko syariah atau ketidakpatuhan pada prinsip Islam karena transaksi menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan tidak boleh ada riba. Nah, singkatnya itu bank konvensional berfokus pada risiko bunga, sedangkan bank syariah berfokus pada risiko kepatuhan syariah dan bagi hasil. Nah, rumusan masalah yang ketiga ada tujuan manajemen risiko efektif. Tujuan manajemen risiko yang efektif adalah untuk melindungi dan meningkatkan nilai organisasi dengan cara mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko agar tidak menghambat pencapaian tujuan. Nah, dengan kata lain itu, manajemen risiko efektif bertujuan bukan hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga mengoptimalkan peluang agar organisasi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Secara singkat, tujuan utamanya ada 5. Yang pertama, melindungi aset dan reputasi dari kerugian atau gangguan. Yang kedua, meminimalkan potensi kerugian dan ketidakpastian agar kegiatan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan melalui pengalaman terhadap peluang dan ancaman. Yang keempat, menjamin kepatuhan terhadap peraturan, standar, atau prinsip yang berlaku. Dan yang terakhir, mendukung pencapaian tujuan strategis dengan mengubah risiko menjadi peluang yang terkendali. Rumusan masalah yang keempat ada peraturan OJK terkait bank syariah. Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan bank syariah merupakan dasar hukum dan pedoman bagi kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Nah, beberapa peraturan penting yang mengatur bank syariah. Yang pertama ada Undang-Undang dan Peraturan Dasar. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan utama operasional bank syariah, meliputi kegiatan usaha, prinsip syariah, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan kewenangan penuh kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan termasuk bank syariah.
Nah, peraturan OJK yang kedua ada peraturan OJK atau POJK utama. Beberapa POJK yang penting untuk bank syariah yaitu POJK nomor 65 garing POJK titik 03 garing 2016 tentang penerapan tata kelola atau corporate governance atau GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua ada POJK nomor 66 garing POJK titik 03 garing 2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang ketiga ada POJK nomor 73 garing POJK titik 03 garing 2016 tentang manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan OJK yang keempat ada POJK nomor 15 garing POJK titik 03 garing 2021 tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas produk bank syariah. Yang kelima ada POJK nomor 28 garing POJK titik 03 garing 2019 tentang produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah. Dan yang terakhir ada POJK nomor 9 garing POJK titik 03 garing 2023 tentang bank umum syariah dan unit usaha syariah, mengatur model bisnis, kelembagaan dan spin-off UUS. Nah, peraturan OJK yang ketiga ada surat edaran OJK atau COJK. Nah, COJK diterbitkan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan POJK, misalnya terkait pada manajemen risiko, laporan keuangan dan tata kelola bank syariah. Inti pengaturan. Nah, inti pengaturan ini ada 3 peraturan OJK terkait pada bank syariah. Nah, bertujuan pada yang pertama itu ada memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap produk dan transaksi. Yang kedua ada menjamin stabilitas dan kesehatan perbankan syariah melalui manajemen risiko, modal dan tata kelola. Dan yang terakhir ada mengatur pengawasan baik internal atau Dewan Pengawas Syariah maupun eksternal atau OJK. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya tentang manajemen risiko perbankan syariah. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.